Harga kedelai membuat perajin tahu dan tempe di sejumlah daerah terpaksa memperkecil ukuran dan mengurangi jumlah produksi agar tidak merugi. Sebagian perajin bahkan khawatir tidak mampu lagi membeli bahan baku dan juga terancam gulung tikar. Perajin tahu di Kelurahan Selorok, Kota Tegal, Jawa Tengah mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang kini mencapai Rp12.700 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai membuat sebagian perajin berhenti berproduksi. Sebagian lagi tetap bertahan di tengah tingginya biaya produksi dengan mengurangi keuntungan. Para perajin yang tadinya memproduksi hingga 100 kg tahu per hari, kini tinggal 35 kg saja. Dari kebutuhan 200 kg kedelai, kini hanya 150 kg saja. Selain biaya produksi yang membengkak, perajin tahu kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium untuk menghidupkan mesin giling kedelai. Mereka tidak memiliki surat rekomendasi sebagai pelaku industri usaha kecil menengah yang menggunakan BBM jenis premium. Sangat berdampak sekali, Pak, karena harga kedelai tiap hari naik, apalagi semenjak BBM, ada kenaikan BBM, pengaruhnya besar banget, Pak. Kenaikan harga kedelai impor direspons para perajin tahu di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat dengan memperkecil ukuran dan mengurangi produksi hingga 50%. Perajin tahu saat ini hanya bisa mengurangi produksi karena khawatir produk tidak laku jika harganya dinaikkan. Dalam sehari, pengusaha tahu biasa menghabiskan 150 kg, namun kini hanya 100 kg kedelai menyesuaikan modal yang dimiliki. Ini dilakukan agar produksi tahu bisa tetap berjalan. Harga kedelai yang sebelumnya Rp7.000 kini tembus Rp13.000 per kilogram membuat perajin tempe di Desa Bendungan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, lesu. Berbagai cara dilakukan untuk bisa tetap berproduksi, mulai dari mengubah ukuran tempe menjadi lebih kecil hingga mengurangi jumlah produksi dari sebelumnya 70 kini menjadi 60 kg per hari. Para perajin berusaha agar tetap berproduksi karena tidak memiliki sumber penghasilan lain. Selain itu, mereka tidak ingin kehilangan pelanggan meski harus menanggung untung yang tipis. Para perajin tempe makin terdesak oleh material penunjang pembuatan tempe yang harganya juga naik, seperti BBM, daun pisang, dan plastik pembungkus tempe. Daun pisang misalnya dari sebelumnya Rp3.000 satu ikat, kini menjadi Rp5.000. Kemajuan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat dan merambah ke semua bidang kehidupan. Tak terkecuali dalam dunia peternakan. Dalam dunia peternakan sapi, teknologi digunakan hampir dalam seluruh proses, mulai dari pengembangbiakan alias breeding, pembesaran alias rearing, dan penggemukan alias fattening. Proses pengiriman bakalan-bakalan sapi juga kini sudah dilakukan dengan alat transportasi canggih seperti truk tronton yang bergandengan sehingga bisa menampung lebih banyak bakalan sapi. Dan di Indonesia sudah disediakan kapal khusus ternak, yaitu kapal Camaran Nusantara yang akan memudahkan proses pengiriman bakalan sapi ke kota-kota lain. Sangat berbeda dengan zaman dahulu ketika sapi-sapi ini diangkut menggunakan alat transportasi pengangkut barang yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat minim. Berisiko menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, sapi sakit, atau bahkan mati. Nah, kecanggihan teknologi juga dirasakan dalam kandang peternakan. Di luar negeri sana, sudah banyak sekali peternakan berbasis industri yang menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pakan dan membersihkan kandang. Para peternak banyak menggunakan robot yang menyerupai mobil
untuk memberikan pakan ternaknya dan menggunakan mesin pembersih kandang. Hal ini dilakukan untuk mendukung efisiensi kerja para peternak. Kecanggihan teknologi memberikan mereka kemudahan dalam bekerja sehingga bisa terselesaikan dengan sangat cepat. Dengan begitu, para peternak bisa berfokus pada pengembangan kualitas peternakan dan kualitas produk yang akan dihasilkan. Pemanfaatan teknologi juga sangat terasa dalam proses penyembelihan hewan, mulai dari pemotongan, pengulitan, dan pemisahan daging dan tulang sapi sudah dilakukan dengan mesin yang akan mempercepat proses kerjanya. Dengan cara seperti inilah, para penjagal di rumah pemotongan hewan bekerja dengan sangat efisien dan tetap menjaga kehigienisan. Eits, tak hanya dalam dunia peternakan sapi potong nih. Peternakan sapi perah pun memanfaatkan kecanggihan teknologi yang tersedia di zaman yang serba maju ini. Para peternak biasanya menggunakan mesin canggih untuk memerah susu sapi mereka, sehingga tetap terjaga kehigienisannya dan tercapai efisiensi kerjanya. Wah, sungguh luar biasa dampak teknologi dalam dunia peternakan ya. Mulai dari proses farm to kitchen, banyak sekali sentuhan teknologi yang membantu para peternak untuk memudahkan proses kerja mereka. Situs belanja online saat ini mudah sekali diakses, mau itu lewat komputer, tablet, atau smartphone seperti ini. Tapi apa benar, pamor toko online sekarang sudah mengalahkan toko konvensional? Siapa yang tak pernah belanja online? Zaman sekarang orang-orang tak bisa lepas dengan belanja online. Apalagi kalau bukan karena praktisnya. Dan biasanya toko online memasang harga lebih murah dari toko offline. Tinggal klik, bayar, barang langsung diantar ke rumah. Jadi tak heran kalau 5 tahun terakhir situs belanja online banyak bermunculan. Perkembangannya pun positif seiring semakin meluasnya penetrasi internet di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah pembeli online di Indonesia terus meningkat. Diprediksi pada akhir 2017 ini jumlahnya akan mencapai 9,3 juta konsumen. Peningkatan yang sama juga terjadi pada jumlah transaksi online. Pada akhir 2017 ini diprediksi jumlahnya akan mencapai 5,29 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 71 triliun rupiah. Namun bersinarnya industri e-commerce tidak berbanding lurus dengan toko retail konvensional. Di Glodok misalnya, kawasan yang sejak dulu masyhur sebagai rajanya elektronik ini kini sepi pengunjung. Demi mengikuti perkembangan zaman dan mengejar omset, sebagian pedagang di pertokoan Glodok pun merambah penjualan online. Berasa banget sih 1 tahun terakhir ini ya. 1 tahun terakhir ini sangat-sangat signifikan gitu ya untuk elektronik ya. Jadi orang beli yang namanya rice cooker dari yang kecil yang harganya 150.000, 200.000 sampai bahkan sekarang udah bisa beli online yang sampai 40 jutaan udah beli di online gitu. Kulkas-kulkas besar. Penurunan jumlah pengunjung juga dialami sejumlah department store. Ramayana Department Store misalnya, jaringan toko swalayan yang berdiri sejak 1978 ini pun kini harus banyak berbenah. Tak sampai dengan September tahun 2017 ini, ya penjualan kita belum mengalami pertumbuhan. Tetapi kita juga tidak memiliki minus minus pertumbuhan yang berarti. Dalam arti kata masih 0, sekian lah kita minus 0,7% dari apa yang ada. Terkait penurunan jumlah pengunjung ini, beberapa perusahaan retail bahkan terpaksa menutup atau meremajakan sebagian gerainya yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan keinginan konsumen. Regulasi terkait jual beli online perlu segera dibuat. Hal ini penting untuk mewujudkan persaingan yang adil antar sesama penjual, mau itu individu atau perusahaan skala kecil maupun besar.
Mau belanja di toko online atau toko konvensional, pilihannya kembali pada masing-masing konsumen. Tapi sudah sepatutnya pemerintah menjaga daya beli masyarakat agar iklim usaha bisa terus berjalan kondusif. Tim Liputan melaporkan untuk NET.